sebelumnya terimalah salam dari Ibu. Namo Buddhaya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya masih sama dengan minggu yang kemarin, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, untuk KD-nya menunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulisan, atau visual. Oke, anak ibu masih ingat bagaimana cara menentukan gagasan pokoknya? Kalau kemarin kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, untuk hari ini kita akan menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu dalam sebuah peta pikiran. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh dalam bentuk diagram. Peta pikiran akan lebih mudah untuk mengingat isi informasi penting dari teks. Bagaimana caranya? Nah, contohnya ini ya. Contoh diagram peta pikiran. Nah, di situ ada gagasan pokok, ada gagasan pendukung, ada gagasan pendukung, ada gagasan pendukung dan gagasan pendukung. Misalnya dalam satu paragraf, dalam satu paragraf itu ada 5 kalimat. Misalnya dalam satu paragraf ada 5 kalimat, maka yang satu kalimat itu adalah gagasan pokok. Kita tulis di sini. Nah, untuk yang kedua yaitu ataupun yang keempat, 4 kalimat berikutnya yaitu gagasan pendukung. Setiap kalimat kita tulis di kolom gagasan pendukung. Nah, ini adalah contoh diagram peta pikiran. Nah, contoh bacaannya yaitu batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Contohnya batik Bali. Nah, anak ibu sudah tahu ada berapa kalimat di dalam satu paragraf ini? Nah, kita cek ya, ada berapa ya? Ya, kalimat pertama yaitu nih, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Itu kalimat pertama. Kalimat keduanya, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Ini adalah kalimat kedua. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Itu adalah kalimat ketiga. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Ini adalah kalimat keempat. Nah, yang ini beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Ini adalah kalimat kelima. Nah, sekarang kita tulis ke dalam diagram peta pikirannya. Nah, dari bacaan tadi, masih ingat kira-kira gagasan pokoknya yang mana ya? Ya, betul. Gagasan pokoknya ada di kalimat pertama, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kemudian baru kita tulis paragraf kalimat berikutnya di dalam kolom. Ya, ini adalah kalimat kedua yang merupakan gagasan pendukung 1. Kemudian ini adalah kalimat ketiga yang merupakan gagasan pendukung 2. Kemudian ini adalah kalimat
keempat yaitu sebagai gagasan pendukung 3. Kemudian yang di sini adalah kalimat kelima yaitu merupakan gagasan pendukung 4. Nah, sudah paham anak ibu? Sudah ya? Nah, kemudian dari penjelasan ibu tadi, mari kita mencoba latihan ya. Oke, di sini ada sebuah cerita mengenai tari kipas Pakarena. Ada 3 paragraf. Nah, nanti anak ibu bisa membacanya terlebih dahulu. Kemudian setelah membaca, anak ibu silahkan dihitung setiap paragraf itu ada berapa kalimat. Nah, kalau sudah, baru anak ibu tentukan yang mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung. Kalau sudah ketemu, nanti baru anak ibu tulis di diagram peta pikiran. Oke, untuk latihan menulis di diagram peta pikiran, ibu sudah siapkan di PDF ya anak ibu. Jadi anak ibu nanti bisa ngeprint ataupun ditulis sendiri di buku latihannya. Nah, ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan anak ibu semakin semangat belajar di rumahnya. Ibu akhiri, selamat pagi, Namo Buddhaya.